Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melakukan kegiatan pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mungkin kalian sudah pada kenal semua, tapi alangkah baiknya kita berkenalan lagi karena mengingat pada kegiatan kali ini kerjasama dan kekompakan itu diutamakan. Perkenalkan, nama saya Cynthia Veronica dari Prodi Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Kalian bisa panggil saya Cynthia. Nah, peran saya di sini sebagai pemimpin kelompok yang dimana nanti akan mengarahkan kalian sebagai pengarah yang nantinya untuk membantu teman kalian untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Mungkin dari Mbak ini bisa diperkenalkan lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Nurhaireza, biasa dipanggil Intan, dari Prodi Pendidikan Sejarah angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Wilda Anissa Fitri. Saya dari Prodi PPKN, bisa dipanggil Wilda. Perkenalkan, nama saya Jingga Maria Lutfi, bisa dipanggil Jingga, dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Ainun Najib, bisa dipanggil Ainun. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah tahun ajaran 2020. Baik, mungkin gini ya, pada kegiatan kali ini ada beberapa orang yang emang sudah pernah melakukan dan ada yang pernah belum melakukan. Boleh nggak saya tanya, kira-kira kalian pernah nggak melakukan konseling kelompok itu sendiri? Belum, Mbak. Jadi gini ya, biar kalian ada gambaran sedikit terkait kegiatan kita kali ini, saya kasih gambaran sedikit bahwa pengertian dari konseling kelompok itu sendiri adalah proses bantuan yang diberikan dari sang ahli. Sang ahli itu biasa guru BK, konselor, atau para ahli di bidangnya untuk membantu para kliennya mengatasi permasalahan yang dia alami. Jadi karena ini kegiatan kelompok, jadi kita di sini bisa menggunakan dinamika kelompok. Jadi kita bisa mengetahui perasaan dari teman kita sendiri saat dia menceritakan permasalahan yang dialami. Nah, jadi pada kegiatan kali ini kalian bisa mengutarakan pertanyaan, bisa mengemukakan pendapat kalian, terus juga kalian bisa mengeluarkan semua permasalahan yang kalian alami. Nah, jadi saya tadi sudah kasih tahu bahwa saya sebagai pemimpin kelompok ini yang mengarahkan kalian. Nah, dalam bimbingan kelompok itu sendiri ada beberapa asas yang emang wajib untuk diterapkan di dalamnya. Saya kasih 3 asas saja yang emang benar-benar penting. Semua penting, cuma 3 ini emang paling utama gitu loh. Jadi yang pertama ada asas kerahasiaan, di mana setiap permasalahan yang kalian ceritakan itu dijamin kerahasiaannya, nggak akan bocor ke siapapun dan yang hanya tahu orang yang dalam kegiatan ini saja. Lalu yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi asas ini gimana ya? Kalian bebas secara jujur menceritakan permasalahan kalian. Kalian bisa saling terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Lalu yang ketiga ada asas keterbukaan, kesukarelaan. Jadi kalian secara lepas gitu loh, secara rela mengeluarkan semua, entah itu permasalahan, pendapat kalian terkait permasalahan yang dialami. Jadi bebas. Jadi di sini intinya satu tujuannya yaitu membantu teman, membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dialami gitu. Habis itu ada satu lagi namanya asas kegiatan. Jadi yang mengikuti kegiatan ini harus dari awal sampai akhir. Jadi emang benar-benar mengikuti prosesnya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak, Mbak. Jadi gini deh, mungkin satu-satu dulu ya bisa menceritakan permasalahannya. Mungkin dari Mbak Intan. Kalau saya pribadi itu gara-gara pulang malam. Gara-gara pulang malam jadi kayak dibatasi gitu ya. Ada waktu yang emang tertentu untuk kamu harus pulang ke rumah. Lalu Mbak Wilda? Kalau dari saya sendiri sih gimana ya Mbak, kan saya kan ini kan kayak mau ngapa-ngapain itu kan kayak kurang semangat gitu ya. Soalnya itu kayak mau ninggal HP itu nggak bisa, jadi kayak kecanduan banget sama yang namanya gadget gitu. Iya, mungkin karena juga kegiatan sehari-hari kita kan nggak lepas dari HP ya. Jadi secara nggak langsung lama-kelamaan otomatis kita jadi selalu berpegang sama HP terus. Kalau mungkin Mbak Jingga? Kalau dari saya sendiri sering dimarahin waktu karena bangun siang, Mbak. Oh, jadi intinya belum bisa memanajemen waktu untuk misalkan hal paling simpel kayak bangun pagi gitu ya. Mungkin dari Ainun? Ya kalau dari saya sih ini ya Mbak,
kan saya kan masih kuliah kan ya. Nah jadi kalau tahap kuliah kan kita kan harus belajar terus kan, giat banget gitu kan, menghafal semua mata kuliah. Tapi belakangan ini saya menjadi kurang termotivasi ya Mbak untuk belajar giat ya, karena ada masalah keluarga sih, kayak perceraian ibu dan bapak saya gitu. Oh, jadi intinya kurang adanya motivasi semangat untuk belajar gara-gara ada permasalahan dalam keluarga. Iya. Gitu. Baik, karena semua sudah menceritakan permasalahannya, saya mau tanya, kira-kira permasalahan yang emang urgent, emang masalah semua manusia itu urgent, pasti penting untuk dibahas, tapi karena dalam kegiatan ini waktunya itu terbatas, jadi mungkin dari kalian siapa kira-kira permasalahan yang paling dulu dibahas, yang paling urgent untuk dibahas? Mungkin kayak lebih Ainun dulu deh. Karena tadi itu ya berdampak pada pendidikannya, iya, perkuliahannya. Jadi mungkin Ainun bisa menceritakan lebih detail sedikit lagi terkait permasalahan yang dialami. Jadi waktu semester 1 itu saya kuliah tuh kehidupan keluarga saya dan saya tuh masih baik-baik aja, masih bahagia, sampai di saat saya memasuki semester 3 itu kehidupan keluarga saya tuh mulai gak harmonis ya, mungkin karena bapak saya juga sibuk kerja, terus akhirnya dia jadi kayak pulangnya tuh kadang larut malam, kadang baru pulang 2 hari sekali gitu. Tapi keluarga tuh masih mikirnya tuh positive thinking, hingga mungkin mikirnya tuh mungkin beliau lagi sibuk gitu ya, jadi nggak mikir yang aneh-aneh, sampai akhirnya itu di notifikasi HP-nya itu tiba-tiba ada SMS atau WA itu dari seorang perempuan, terus pokoknya itu buka pesan itu kayak mesra gitu ya, mungkin aku mikir itu ininya ya sekretarisnya gitu, rekan kerjanya itu. Cuma pas dibuka scroll ke atas lagi, kok kayaknya bukan membahas soal pekerjaan gitu, lebih karena lebih sensitif lagi gitu. Cuma aku masih mikir mungkin ada kegiatan lain selain di tempat kerjanya kayak gitu, sampai akhirnya aku pas lagi kerja kelompok di rumah temen, pas lagi di jalan itu nggak sengaja ketemu sama bapak saya, terus ternyata dia itu sedang goncengan dengan seseorang perempuan, dan itu juga goncengannya tuh nggak umum gitu, maksudnya kayak pegangan tangan kayak gitu. Dan di hari itu juga bapak saya tuh belum pulang, dia alasannya katanya inian kerjanya lagi banyak, jadi belum sempat pulang kayak gitu. Jadi terus dari situ mulai timbul konflik keluarga, terus orang tua jadi malah tambah kacau, sering ribut di rumah, sampai akhirnya bapak saya itu menceraikan ibu saya, dan ibu saya juga sempat kacau juga. Jadi saya buat belajar aja tuh udah nggak kepikiran lagi, jadi cuma fokusnya tuh ke keluarga, apalagi ke pihak ibu gitu, karena pasti perasaan ibu kan juga terluka kan, kayak gitu sih. Jadi ya perkuliahan saya jadi keganggu, jadi kurang semangat belajar gitu sih. Mungkin ada yang mau menyuarakan pendapatnya terkait masalah ini yang sudah diceritakan. Jadi gini ya, emang manusia itu nggak pernah luput dari masalah kan. Pasti manusia sama masalah itu selalu berdampingan gitu loh. Tanpa kita sadari pun, yang apa yang nggak kita anggap itu masalah bisa jadi masalah, entah itu kecil atau besar gitu kan. Jadi terkait masalah Ainun yang emang tadi sudah diceritakan itu bisa dibilang kan permasalahan broken home gitu kan, yang dimana emang pada umumnya anak itu pasti dekat sama orang tuanya, terus tiba-tiba ada masalah yang seperti ini, jadi kita bingung, yang awalnya dekat kok terus tiba-tiba jauh, terus kita harus ngapain, kita harus lakukan apa gitu kan. Jadi saran sedikit buat Ainun yang nanti mungkin bisa dilakukan kedepannya kayak gini, masalah ini kan berdampak pada perkuliahan ya, berdampak pada pendidikan. Nah apalagi perkuliahan sama pendidikan ini emang yang kita mau gitu, kita
melangkah ke pendidikan yang sampai sekarang saat ini pun itu karena niat kita gitu kan, karena ada tujuan yang emang benar-benar kita capai. Nah, jadi bukan solusi sih, masukan yang emang semoga bisa dilakukan oleh Ainun itu adalah coba untuk bukan tidak terlalu memikirkan, cuma untuk tidak selalu memikirkan terkait masalah orang tua. Nah, kita emang bisa kita tuh sebagai anak bisa membantu orang tua untuk menyelesaikan masalahnya mereka. Cuma balik lagi, tugas dari kita seorang anak kan belajar ya. Jadi dengan kewajiban kita belajar itu, kita bisa membuktikan kepada orang tua bahwa oh, walaupun kalian sudah tidak bersama, walaupun kalian sudah tidak satu rumah, bahkan mungkin ada yang menikah lagi, itu tetap kita buktikan bahwa oh, dengan belajar aku bisa kayak aku walaupun dengan adanya masalah seperti itu yang bisa dibilang besar, aku masih bisa fokus buat pekerjaanku gitu, yaitu belajar gitu. Mungkin kita boleh memikirkan sekali-sekali gimana sih cara bantu orang tua. Jadi buat Ainun, kamu itu lebih baik fokusnya tetap sama kuliahmu. Untuk masalah orang tuamu itu biar mereka sudah yang memikirkan. Pasti nanti gimana pun hasilnya mereka bakal kasih tahu kamu sebagai anak gitu loh. Jadi kamu gak usah berkecil hati, tetap fokus sama kuliah. Jadi intinya dengan belajar kamu bisa membuktikan bahwa emang kamu walaupun aku anak yang broken home, aku bisa menggapai semua apa yang aku inginkan dengan cara belajar. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ngasih masukan buat Ainun? Jadi kalau menurut kita coba bisa ngasih saran, Ainun mungkin jangan terlalu berlarut-larut. Ingat Ainun kan juga masih punya teman, jadi sebisa mungkin jangan terlalu berlarut kepikiran gitu, biar nggak menghalangi kuliahnya Mas Ainun. Itu aja sih. Mungkin gimana tanggapan dari Ainun? Saran dari temannya ini kira-kira masuk nggak? Nanti bisa nggak diterapin? Ya mungkin bakalan saya terapin apa yang disaranin oleh teman-teman saya supaya tidak mengganggu pembelajaran kuliah saya juga. Ya semoga aja nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Amin. Baik, karena kan tadi Ainun sudah menceritakan soal permasalahannya, terus kita udah kasih masukannya sekiranya nanti bisa diterapin oleh Ainun. Mungkin kegiatan konseling kelompok pada kali ini cukup sampai sini saja. Mengingat juga karena waktunya terbatas, mungkin kita bisa melakukan konseling berikutnya itu di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.